Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anja Kesuma Putri, BCKS Kota Padang dari SDN 33 Rawang Barat, Padang Selatan. Saya akan melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Sebelum saya melakukan analisis, marilah kita simak kasus berikut ini. Perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di dalam tasnya. Menganggap hal itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, kemungkinan besar hubungan mereka akan merusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Wah, menarik sekali ya kasusnya. Kira-kira apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah nilai kebenaran atau kejujuran vs loyalitas atau kesetiaan. Kebenaran menuntut Tari untuk tidak jujur, yaitu melaporkan fakta bahwa dia melihat Rara mengambil dompet Nina. Ini adalah tanggung jawab moral terhadap kejujuran dan hak milik orang lain. Sementara nilai loyalitas menuntut Tari untuk melindungi Rara, sahabatnya. Tari takut integritas hubungan mereka rusak jika ia mengkhianati Rara. Kira-kira gimana ya? Dilema juga ya. Lanjut, siapa-siapa aja yang terlibat dalam situasi ini? Dari kasus tadi bisa kita simpulkan tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Tari, siswa yang menghadapi dilema yang merupakan saksi kunci. Yang kedua, Rara, siswa yang melakukan perbuatan salah tersebut, yaitu mengambil dompet. Selanjutnya, Nina, korban pemilik sah dompet tersebut. Dan Bu Sri, guru perpustakaan yang memiliki representasi otoritas dan kebenaran. Dari kasus ini ada 5 fakta yang relevan dan sesuai dengan situasinya. 1. Dompet Nina ditemukan dan diambil oleh Rara. 2. Rara menyimpan dompet itu di tasnya dengan niat untuk memilikinya. Rezeki nomplok menurut dia. 3. Tari melihat seluruh kejadian. 4. Rara dan Tari memiliki hubungan pertemanan yang sangat dekat, yakni loyalitas mereka dipertaruhkan. 5. Pengumuman kehilangan telah dibuat, yakni Nina sedang mencari dompetnya. Pengujian benar atau salah yang mana yang bisa kita lakukan? Yaitu 1. Uji legalitas. Mengambil barang milik orang lain adalah tindakan salah dan melanggar aturan sekolah atau hukum, jadi pencurian atau penggelapan. Tindakan Rara jelas salah. Yang kedua, uji institusi. Jika tindakan Rara diumumkan di media, koran atau pengumuman sekolah lainnya, itu akan menyebabkan rasa malu yang besar dan dianggap salah. Dapat juga ya. Selanjutnya langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa kita lakukan. Paradigma yang berlaku pada kasus ini adalah kebenaran vs loyalitas. Kebenarannya adalah mengembalikan dompet kepada Nina, jujur kepada Bu Sri. Itu adalah yang benar. Loyalitas adalah melindungi sahabat dan menjaga pertemanan. Itu juga benar. Lanjut ke langkah 6. Prinsip resolusi yang mana yang bisa kita lakukan karena kedua-duanya benar kan? Adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking.
Alasannya, kejujuran dan menghormati hak milik orang lain adalah peraturan moral yang universal, kewajiban yang harus ditegakkan tanpa memandang hasil pribadi. Prinsip ini memberikan panduan etis yang paling kuat untuk tari. Langkah ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Kayaknya pendekatan langsung dan pribadi. Seperti tari harus mendekati Rara secara privat atau pribadi tanpa melibatkan Ibu Sri pada awalnya dan mendesaknya untuk mengembalikan dompet secara sukarela kepada Bu Sri atau Nina, menekankan bahwa tari melihat semuanya. Ini memberikan Rara kesempatan untuk bertindak benar dan menyelamatkan integritasnya. Yang kedua, pendekatan otoritas terkontrol. Jika Rara menolak, tari melapor ke Bu Sri, namun meminta Bu Sri untuk memediasi situasi tersebut secara tertutup alias tidak diumumkan, untuk melindungi aib Rara di depan umum, namun tetap memastikan dompet kembali ke Nina. Langkah ke-8. Apa keputusan akhir yang akan saya ambil sesuai dengan analisis kasus ini? Saya akan mengambil opsi 1 dari langkah 7, yaitu sebagai langkah pertama, tari harus segera berbicara dengan Rara. Tari harus menjelaskan bahwa sebagai sahabatnya, ia tidak bisa membiarkan Rara melakukan kesalahan besar yang akan merusak karakter Rara sendiri. Tari harus memberi tenggat waktu singkat kepada Rara untuk mengembalikan dompet. Jika Rara menolak, Tari akan melaporkannya kepada Ibu Sri. Menjaga kebenaran dan hak Nina memiliki bobot moral yang lebih tinggi daripada menjaga pertemanan yang didasari ketidakjujuran. Langkah 9 atau langkah akhir adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan ini. Pelajaran utama adalah loyalitas sejatinya tidak berarti melindungi teman dari konsekuensi tindakan salah mereka. Loyalitas sejati berarti mendorong teman untuk berbuat benar, bahkan jika itu menyakitkan. Dalam konflik kebenaran vs loyalitas kebenaran harus didahulukan karena terkait dengan integritas diri dan keadilan terhadap orang lain. Yang kedua, perbaikan. Dalam dilema di masa depan, saya akan selalu mencari cara melalui opsi kreatif untuk menegakkan kebenaran sambil memberikan ruang pemulihan atau pengakuan bagi pihak yang bersalah daripada langsung menghukumnya. Menjadi kepala sekolah berarti siap menghadapi dilema yang tak selalu punya jawaban yang mudah. Dengan memahami 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, semoga kita dapat memiliki panduan reflektif dan sistematis untuk bertindak dengan bijak, adil, dan berintegritas. Bukan sekedar cepat memutuskan, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai kebenaran dan berdampak positif bagi masa depan siswa dan budaya sekolah. Sekian analisis dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.